semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Loni di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Loni, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kak Loni akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami sehingga kami dapat duduk yang baik, kami tidak mengganggu teman kami dapat mendengarkan cerita-Mu sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita kabar baik, yaitu kabar gembira dari malaikat. Nah, sebelum kita memulai, sebelum Kak Loni mulai cerita, Kak Loni mau bertanya kepada anak-anak, kenapa ya banyak orang merayakan Natal? Kira-kira seperti apa ya Yesus lahir pada waktu itu? Mungkin kita tidak tahu ya bahwa semua pada waktu itu bersuka cita. Surga pun bersuka cita. Begitu banyak yang bersuka cita ya, begitupun dengan malaikat. Mereka bersuka cita dengan cara mereka datang untuk bernyanyi. Kenapa? Karena Yesus lahir. Nah anak-anak, ada malaikat ya yang dengan bersemangat meluapkan sukacitanya bahwa Tuhan Yesus lahir. Waktu itu dia sampai mengatakan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Nah tetapi coba kita lihat, hampir tidak ada ternyata anak-anak yang memperhatikan seperti para pendeta pada waktu itu. Mereka malah sibuk mempersembahkan domba. Mungkin mereka tidak tahu bahwa berita yang disampaikan oleh malaikat ini adalah berita yang sukacita, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Seorang malaikat memberitahu bahwa ada kabar gembira, ada kabar baik untuk kalian semua. Apa kabar baiknya? Malaikat itu mengatakan bahwa juru selamat telah lahir. Anak-anak, pada waktu itu malaikat mendengar dan mereka sangat bersukacita. Mereka ingin bersukacita dengan bernyanyi dan mereka ingin memberitahu kepada dunia bahwa Yesus lahir. Yesus putra Allah yang telah datang ke bumi untuk menebus dosa, ya, untuk dilahirkan sebagai seorang bayi, dan berita ini juga akan tersebar ke seluruh bumi. Kabar gembiranya, ada beberapa orang yang tinggal di Bethlehem yang sangat peduli dengan hal tersebut, dengan berita dari malaikat ini. Nah, pada saat itu beberapa gembala berkumpul di lereng bukit
untuk mengawasi dombanya. Mereka adalah orang-orang yang termasuk di antaranya adalah sedikit yang tahu bahwa sudah waktunya bagi juru selamat untuk datang. Seluruh malaikat bergegas mengambil tempat untuk mereka mau bersukacita dan mau bernyanyi. Di tengah malam anak-anak pada waktu itu, malaikat Gabriel pun membawa semua malaikat ke atas Bethlehem. Mereka akan bernyanyi bersama-sama dan mereka akan memuliakan Tuhan, menerangi malam itu. Untuk apa? Untuk mewartakan bahwa Yesus lahir. Dan apa yang terjadi? Pada waktu malam itu ada cahaya yang terang sehingga para malaikat dan para gembala di ladang itu ketakutan. Jadi pada waktu itu ada cahaya yang datang sehingga para gembala di ladang itu ketakutan melihatnya. Tapi ada suara dari Gabriel, dia bilang apa? Jangan takut, aku membawa kabar baik hari ini bahwa Juru Selamat telah lahir. Kita akan menemukan dia di Bethlehem terbungkus kain lembut dan terbaring di palungan. Langit dipenuhi oleh malaikat bersinar untuk memuji dan bersukacita. Mereka menyampaikan suara mereka berteriak, "Puji Tuhan kami! Puji Tuhan kami." Karena apa? Pada waktu itu Yesus telah lahir. Kemuliaan tertinggi baginya. Damai telah datang ke bumi. Tuhan telah mengirimkan hadiah terbaiknya untuk umat manusia, yaitu Yesus. Dan malaikat itu terus bernyanyi, tetapi perlahan-lahan kembali ke sorga. Pada waktu itu para gembala sangat terpana anak-anak melihat malaikat-malaikat itu. Dan mereka pun tercengang melihat malaikat-malaikat itu. Nah, melihat hal tersebut, ada seorang gembala yang dipenuhi dengan rasa kagum. Dia sangat senang melihat hal yang terjadi tadi. Dan dia pun bersuara, dia bilang, "Apa yang kita tunggu? Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi yang diutus Tuhan." Akhirnya mereka pun meninggalkan lereng bukit itu untuk mencari juru selamat dunia, yaitu seorang bayi yang telah lahir dan terbaring di palungan. Nah, anak-anak, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita mau belajar untuk bersukacitalah karena kita memiliki juru selamat. Seperti berita baik, kabar baik yang telah diberitakan bahwa juru selamat telah lahir. Apa yang membuat kita tidak bersukacita? Seharusnya kita harus terus bersukacita karena kabar baik yang tadi telah dikabarkan. Juru selamat telah lahir. Yang kedua, kita harus belajar. Kita harus belajar untuk menyembah Tuhan. Melalui apa? Melalui menyanyi, memuji, dan memuliakan namanya. Seperti malaikat-malaikat tadi yang begitu senang melihat, mendengar kabar baik yaitu kelahiran juru selamat, mereka menyembah dia. Mereka menyembah dengan cara apa? Mereka menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita tidak boleh malas-malas ya untuk bernyanyi. Karena apa? Karena walaupun ini hal kecil, ini merupakan salah satu cara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua dan juga dapat menjadi pembelajaran. Bukan hanya kita dengar saja, tetapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk ayat hafalan kita pada hari ini terambil dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sekali lagi ayat hafalan kita terdapat dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, kalau nih mau kasih tahu informasi juga bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, dapat membawanya ke gereja dan memasukkannya di dalam kotak persembahan sekolah minggu atau bisa juga transfer ke rekening sekolah minggu. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita mengangkat pujian Selamat-selamat datang.
Oke, Kak Loni akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kabar baik, kabar sukacita bahwa Juru Selamat telah lahir di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau menyertai setiap kami dengan kegiatan kami, dengan pekerjaan kami semuanya ya Tuhan. Papa Mama yang ada di rumah, Tuhan Yesus mau memberkati. Memberkati juga ya Tuhan kami, walaupun kami hanya mendengarkan firman Tuhan dari online, tetapi Tuhan mau melihat setiap kami sehingga apa yang telah kami dengar, kami tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pembelajaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.